whether your son was even down. real. Taken advantage of by those responsible for the criminally inadequate operation of our public team. Dikarenakan anak kesayangannya tewas akibat fasilitas rumah sakit telah dikorupsi, ia lalu berubah menjadi seorang sniper yang sangat sadis dan memburu semua para pejabat koruptor yang telah menyebabkan anaknya tewas. Dan inilah marbot masjid. Loh, dan inilah The Awakener. Someone's paying. Berlatar di Amerika Selatan, tepatnya di kota Brazil, cerita dibuka dengan memperlihatkan kerumunan warga yang sedang berdemo di depan gedung pemerintah. Mereka berkumpul di sana karena seorang gubernur yang bernama Sandro Correa, kita panggil saja Asur ya supaya nggak susah, telah menjadi tersangka penggelapan dana di beberapa rumah sakit. Dan akibat kelakuan nakal si Asur ini menyebabkan banyak pasien di beberapa rumah sakit meninggal dunia. Singkat cerita, film berpindah di beberapa hari yang lalu dengan diperlihatkan kepada anggota DEA yang bisa diartikan divisi bersenjata khusus. Mereka akan menangkap si Asur atau si gubernur korup yang sebelumnya saya jelaskan. Dan sesampainya di TKP, mereka membawa si Asur untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor, kita pun diperlihatkan kepada dua orang pria bernama Miguel dan Edu. Mereka berdua akan menginterogasi si gubernur korup yaitu si Asur ini dan menanyakan alasan dia melakukan penggelapan dana tersebut. What do you have to say about the misappropriation of public funds from There is no problem with the state. You know how much spending deficit I inherited from the previous office? Tepat di dalam ruangan, Miguel dan Edu langsung menunjukkan rekaman si Asur yang telah melakukan penggelapan dana di rumah sakit tersebut. Namun hal yang paling mengejutkan adalah di dalam rekaman itu berisi tentang si Asur yang tidak segan akan membunuh bagi siapa saja yang membocorkan dan menghalangi aksinya tersebut. Pay whoever you have to pay and bury the rest. Di keesokan harinya ketika si Asur hendak sarapan siang, ia dihampiri oleh pengacaranya dan langsung memberikan kabar jika ia telah mengajukan uji banding terhadap kejaksaan setempat. Maka dari itu, Asur bisa menghabiskan masa tahanan di rumahnya sendiri. Dan karena takut jika ada seseorang yang mengincar nyawanya, ia meminta kepada pengacaranya untuk menyiapkan pengawal pribadi. He knows it wasn't me, right? I made a note. Singkat cerita, akhirnya Miguel pulang ke rumahnya dengan anaknya yang sudah tidur di atas sofa. Ia kemudian memindahkan anaknya tersebut ke kamar tidurnya. Dan ketika si anak terbangun, ia sempat mengucapkan selamat kepada Miguel karena telah berhasil menangkap para koruptor. Dad, is it really true Is what true? that you arrested Di keesokan harinya, si anak yang akan dijemput oleh mantan istrinya, Miguel berencana untuk mengajak si anak pergi menonton bola. Dan tak lama, mantan istri Miguel datang ke sana bertujuan untuk membawa si anak ke rumahnya. My mind, I wanted to talk. Alright then, fine. Go see the match at the fucking... Sesampainya di tempat kerja, Miguel langsung dibuat terkejut karena menerima kabar jika divisinya akan dibubarkan. Dan si atasan juga menambahkan jika kasus si gubernur korup telah diambil oleh pihak kepolisian, yang membuat Miguel kesal karena ia sudah berbulan-bulan untuk menangani kasus tersebut. In their orders, they can see me in my office. Setelah pergi dari tempat kerja itulah, kemudian Miguel menemui anak dan mantan istrinya. Ia lalu mengajak anaknya untuk pergi menonton bola di stadion, sempat memberikan hadiah kepada anaknya. Namun karena pertandingan akan digelar beberapa saat lagi, ia pun langsung berangkat. Bye. I love you too. Yeah, you got it. Thanks a lot, man. Tiba di sana, Miguel langsung turun dari mobil bersama anaknya dan akan pergi ke stadion berjalan kaki. Namun saat hendak pergi ke sana, anak Miguel ditembak entah oleh siapa yang membuat ia panik di tempat itu. Please talk to me, baby.
Singkat cerita, akhirnya Miguel pun tiba di rumah sakit dengan 2 orang perawat yang langsung membawanya ke ruang IGD. Akan tetapi Miguel diperintahkan untuk menunggu di luar, dan dikarenakan si perawat tidak menghampiri Miguel kembali, ia terpaksa masuk ke dalam dan melihat banyak sekali pasien yang terdampar, yang hal itu disebabkan oleh fasilitas rumah sakit telah dikorupsi oleh si Asur. Miguel juga melihat anaknya sendiri yang terdampar tanpa satupun dokter yang merawatnya, dan dikarenakan anaknya kehilangan banyak darah, ia pun harus tewas saat itu juga. Singkat cerita, Miguel pun kembali ke rumahnya dengan ditemani sahabat dekatnya yaitu Edu. Ia akan membantu proses penyelidikan atas kematian anaknya yang telah ditembak entah oleh siapa. Namun sampai detik ini, Edu sama sekali tidak melihat titik terang atas pelaku yang telah melakukan penembakan tersebut. Dan Miguel yang masih terpukul atas kematian anaknya, dia pun melampiaskannya dengan cara berjogging. Di saat jogging itulah Miguel berhenti karena melihat siaran langsung yang memberikan kabar jika si Asur akan menjabat sebagai presiden baru di kota itu, dan para pendemo tidak setuju jika negaranya harus berdiri di atas seseorang yang korup. Terlebih lagi, si Asur telah menggelapkan dana rumah sakit yang membuat anak Miguel tewas. Miguel yang sudah muak pun langsung memberontak saat itu juga. Di tengah-tengah kerusuhan, para polisi kemudian melemparkan sebuah gas air mata yang membuat Miguel nyeri panon. Namun, ada seseorang yang melemparkan topeng anti gas air mata yang membuat Miguel berubah menjadi pria sadis. Setelah menghadapi anak buah si Asur, kini dia mulai masuk ke ruangan si Babangus Asur dan langsung menghajarnya sampai wafat. Mamam. Scene kemudian berpindah dengan diperlihatkan kepada 2 orang yang memiliki jabatan tinggi di negaranya. Ada Gomez yang merupakan pejabat, Regina sebagai ibu menteri. Mereka berdua telah bersekongkol dengan gubernur Asur untuk meraup keuntungan pribadi, di mana hal itu dibuktikan dengan Gomez yang mendanai si gubernur untuk melancarkan aksinya. By any chance, did you happen to see that dreadful business on the news yesterday? Can't discuss business on an empty stomach. Good for high blood pressure. Di keesokan harinya, terlihat Gomez sedang melakukan pertemuan dengan teman-teman pekerjaannya. Mereka merupakan para politikus yang serakah akan jabatan serta kekayaan, dan Gomez berniat untuk mencalonkan anaknya sebagai presiden pengganti gubernur korup. Namun semua teman-teman Gomez langsung tertawa mendengar hal tersebut karena anak kandungnya sama sekali tidak memiliki latar belakang sebagai pemain politik, dan karena niatnya ditolak, ia kemudian mengancam mereka dengan akan melanjutkan penyelidikan kasus si gubernur korup, karena pada saat si gubernur melancarkan aksinya, mereka semualah yang telah membantunya. You, or you. Thrust in the hands of that lesbian. Sesaat kita tinggalkan mereka semua dan berpindah dengan Miguel yang sudah kembali ke tempat kerjanya. Di sana, si atasan sudah berhasil menangkap para pendemo yang kemarin malam memberontak dan membuat kekacauan. Dan dari beberapa orang yang telah diamankan, ada seorang wanita yang mengetahui jika Miguel telah terlibat dalam aksi kericuhan kemarin malam, sehingga Miguel yang tidak mau atasannya tahu pun berniat untuk menginterogasi wanita tersebut. Lena So's reading computer science. Criminal behavior is up to 3 times more likely in individuals who have a close relative. Tepat saat di dalam ruangan, Miguel kemudian melihat data diri wanita tersebut yang bernama Nina. Ia merupakan seorang programmer perangkat lunak, dan karena Nina tahu jika Miguel merupakan dalang di balik kericuhan tersebut, ia pun menulis kode di atas satu buku yang bertuliskan jika di handphone Nina terdapat rekaman yang menunjukkan Miguel ada di sana. Unjustly charged, you mean? Please. Oh, what a good cop you are. Akhirnya Miguel langsung pergi ke ruangan barang bukti dan menemukan handphone si Nina.
Singkat cerita, Miguel pun tiba di rumah dengan membawa ponsel milik Nina. Ia melihat banyak sekali dokumen penting milik si gubernur yang berhasil diretas oleh si Nina. Dirasa jika Nina bisa membantunya dalam misi membasmi para koruptor, ia pun langsung pergi menemui Nina. I just want to talk, alright? You think one of the country's most wanted hackers. Tiba di tempat kediaman Nina, ia pun langsung meretas semua data diri orang-orang korup yang bersekongkol dengan si gubernur. Dan orang-orang itu ternyata merupakan rekan-rekan Gomez yang serakah akan kekayaan. Dan tanpa buang-buang waktu, Miguel pun langsung memburu para koruptor tersebut. Something's at play with this assault. Terrorizing the city. When is someone going to stop this psychopath? He aims only at the upper echelons of national politics. He's been called the Awakener. Di keesokan harinya, berita kematian para pejabat itu pun tersebar luas di berbagai media, di mana Nina yang ikut anclum pun langsung was-was karena takut pihak kepolisian mengetahuinya. Dan tak lama, Miguel kembali ke tempat kediaman Nina yang langsung memerintahkan Nina untuk melacak orang yang sudah mendanai para koruptor tersebut. Namun, Nina langsung menolak dengan beribu-ribu alasan. Akan tetapi, Miguel langsung memberikan surat keringanan atas ibu Nina yang ada di penjara saat ini. Your experience as a comic strip dealer. Remember this? Di keesokan harinya, Nina menemui ibunya yang ada di dalam penjara. Dan setelah berhadapan langsung, ia kemudian berkata kepada ibunya jika tidak akan lama lagi Nina akan membebaskan ibunya dari tuntutan hukum. Akan tetapi, si ibu langsung menjawab jika hal itu mustahil untuk dilakukan. Tiba di rumah, Nina memutuskan untuk membantu Miguel dalam memburu seseorang yang telah mendanai para koruptor tersebut. Dan Nina berencana akan meretas kamera pengawas di sebuah apartemen yang mana di dalamnya akan menjadi tempat pertemuan antara ibu menteri dan si Gomez. I'm a fucking hacker. Sebelum melancarkan aksi tersebut, Miguel sempat mampir ke tempat kerjanya bertujuan agar Edu tidak curiga terhadap aksi yang dilancarkan Miguel. Namun, Edu langsung berkata kepada Miguel bahwa penjahat tersebut jelas bukan orang yang sembarangan karena di saat melancarkan aksinya, ia sama sekali tidak meninggalkan barang bukti di tempat tersebut. Dan dirasa Edu akan menjadi penghalang aksi Miguel berikutnya, ia pun langsung mengajaknya untuk pulang. Setelah Miguel bersiap-siap itulah kemudian Edu kembali ke tempat kerjanya. Ia mengetahui jika target selanjutnya adalah ibu menteri yang sedang melakukan pertemuan dengan si Gomez. Ia sempat menelpon Miguel namun sama sekali tidak ada jawaban dan memutuskan berangkat sendirian. Di tempat kediaman Nina, ia berkomunikasi dengan Miguel yang sudah tiba di dalam gedung tersebut. Dan Nina langsung berkata kepada Miguel jika para pejabat sudah masuk beserta rekan-rekannya ke dalam gedung itu. Namun sebelum menghabisi para koruptor, tiba-tiba Edu pun datang ke dalam gedung tersebut. Edu kemudian mengejar pria bertopeng itu. Dan dalam pelarian itu, Miguel harus terkena tembakan oleh si Edu. Setelah kejadian itu, Miguel ditemukan oleh Nina dan langsung meminta Nina untuk menjahit luka di belakang punggungnya. Dari sinilah terungkap fakta bahwa si ibu menteri merupakan seseorang yang telah mendanai para pejabat termasuk si gubernur korup. Dan itu semua atas perintah dari si Gomez. Singkat carios, Miguel pun kembali ke kantornya dengan mengumpulkan semua staf yang ada di ruangan tersebut. Dan di saat itu juga, Miguel memutuskan untuk menyelidiki si ibu menteri karena ia termasuk orang yang dicurigai. Namun sebelum semua itu disetujui, si atasan malah menghentikan semua rencana yang dibuat oleh Miguel. Dan ternyata si atasan sudah disogok oleh anak buahnya si Gomez. Di sisi lain, Miguel berencana akan memburu Gomez karena dialah dalang di balik semua ini. Ia juga diberitahu oleh Nina jika alamat Gomez sudah ada di tangannya. To get
Tepat saat malam hari tiba, Gomez terlihat sedang mengadakan pertemuan dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, yang dimana ia secara belak-belakan memberitahu bahwa anaknya akan dicalonkan sebagai presiden pengganti si gubernur. Namun tiba-tiba saja anak si Gomez langsung pergi meninggalkan mereka semua dan mengadu kepada ibunya jika ia belum siap menjadi seorang presiden. Akan tetapi Gomez yang memiliki keputusan bulat pun memaksa anaknya untuk menjadi presiden sehingga alih-alih mewek anaknya mati, si Bongsang malah melanjutkan pencalonan tersebut dengan dirinya lah yang akan maju menjadi presiden. Ia juga akan menghadiri debat yang akan diadakan esok hari. And besides, to make an official announcement for the candidacy. Di sisi lain, anak buah Gomez yang mengetahui tempat kediaman Nina si pembantu Miguel pun langsung masuk dengan Nina yang tidak ada di tempat tersebut dan langsung menembak temannya si Nina hingga tewas. 1 jam kemudian Nina pun datang dengan langsung dibuat kaget karena temannya sudah tewas ditembak oleh anak buahnya si Gomez. Dan dikarenakan takut menjadi sasaran berikutnya, Nina pun langsung pergi ke tempat persembunyian Miguel. Ternyata saat Nina di dalam perjalanan, ia diikuti oleh anak buahnya si Gomez, sehingga mereka berdua yang terkepung pun harus melawan mereka semua. Nina, run! Nina yang akan kabur pun malah harus tertangkap oleh anak buahnya si Gomez. Ia memberikan tawaran kepada Miguel jika Nina ingin selamat, dia harus membunuh lawan debat Gomez yang akan diselenggarakan esok malam. Surely I'm a shadow during the debate. Let her go. What did you think? Setelah kejadian itu, para polisi langsung terjun dengan Edu yang menemukan ponsel Miguel, dan ia langsung mengetahui jika sang eksekutor adalah teman dekatnya sendiri. Di beberapa hari kemudian, media pun meliput acara yang akan diselenggarakan malam nanti, dan pihak keamanan sudah ada di sana sebelum para pencalon presiden tiba. Tepat setelah acara itu digelar, Gomez akan menghadapi lawan debat wanita bernama Julia. Mereka berdua akan beradu argumen untuk menjadi yang terbaik dari pandangan masyarakat. Namun Miguel yang sudah tiba di area itu pun langsung menghabisi orang-orang dari pihak keamanan. Di saat membidik itulah, tiba-tiba saja Edu datang dan langsung menggagalkan rencana Miguel. Di saat Edu terpojok, ia meminta Miguel untuk melepaskan topeng yang digunakannya, karena saat ini ia sudah mengetahui jika di balik topeng tersebut adalah Miguel. Dan setelah topeng itu dibuka, Edu kemudian mengatakan jika aksinya saat ini tidak ada bedanya dengan para koruptor rakus. Namun Miguel sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Edu dan melanjutkan misinya saat ini. Tembakan barusan menyebabkan siaran televisi langsung mati, dan anak buah si Gomez yang sedang anteng nonton pun langsung menghubungi rekannya yang ada di sana. Sedangkan Nina, dia yang memiliki kesempatan pun langsung menghabisi anak buah si Gomez. Dari aksi semalam, Miguel harus diamankan oleh Edu dan rekan-rekan pekerjaannya. Ia dibawa menuju kamar tahanan dengan Edu yang sangat berat menerima kenyataan tersebut. Dan di saat yang bersamaan, media mengabarkan jika orang yang telah menghabisi para koruptor itu adalah Miguel seorang diri. Severe drop in popularity as a result. Points over his opponent. Di beberapa jam kemudian, Edu menghadirkan mantan istri Miguel bertujuan agar Miguel sadar akan perbuatannya. Menurut saya lebih sadar Miguel sih daripada mereka semua, hehehe. Dan setelah masuk, ia langsung menghampiri Miguel dengan raut wajah kecewa. Si mantan juga mengatakan kepada Miguel bahwa anaknya yang kini sudah pergi akan amat sangat kecewa dengan apa yang telah diperbuat oleh Miguel. Dan dirasa Miguel sudah berbeda dengan sebelumnya, dia pun langsung pergi dari tempat tersebut.
Di dalam sel itulah Miguel melihat siaran langsung para pemilu yang sebentar lagi akan segera dimulai, dan ternyata tembakan yang sempat Miguel lepaskan meleset dari kedua target, yang ketika semua rakyat menyaksikan siaran tersebut, Gomez harus unggul dari lawannya yaitu Julia dan memutuskan untuk berpesta di malam itu juga. Tidak lama setelah itu, Miguel kembali dibawa menuju ruang interogasi dan si atasan memerintahkan bawahannya untuk menghabisi si Miguel. Nice and smooth. Namun Miguel yang merupakan seorang pembasmi koruptor pun langsung menghabisi orang tersebut. Selesai menghabisi anak buah atasannya, kini Miguel bersiap-siap untuk memburu si Gomez dan membawa persenjataan yang sangat banyak. Di sisi lain terlihat Gomez serta rekan-rekannya yang sedang berpesta atas kemenangan dirinya. Namun tanpa mereka sadari, Miguel sudah membantai pengawal Gomez satu persatu dan mulai masuk ke dalam gedung tersebut. Dan akhirnya Miguel pun bertemu langsung dengan manusia sampah seperti Gomez, di mana ia terlihat tenang namun seperti parasit yang sangat amat merugikan. Dan di saat Miguel mendekati Gomez, ia sempat berkata kepada Miguel bahwa bukan hanya satu negara lah yang akan turun-temurun melakukan korupsi, akan tetapi di seluruh penjuru dunia lah korupsi akan tetap ada. Namun tembakan barusan mengundang anak buah Gomez berdatangan ke tempat itu, dan Miguel yang sudah merencanakan semuanya pun langsung meledakkan sebuah mobil di basement. Akibat ledakan tersebut, awak media langsung mengabarkan jika tempat pesta si Gomez telah dihancurkan oleh sang pembangkit yaitu Miguel. Namun, ia harus tewas beserta orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut. Dan kini, para manusia serakah sudah terhapus meskipun beberapa tahun kemudian ada yang mencatatnya kembali. We must evolve, but until then... Di akhir film kita diperlihatkan kepada seseorang yang berpenampilan sama seperti Miguel, dan orang itu akan terus memburu para pejabat koruptor. Selesai. Nah, gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Menurut saya pribadi sosok Miguel lebih dari seorang pahlawan, karena memang harus benar-benar ada gitu, biar yang miskin tidak lebih menderita karena ulah mereka-mereka semua. Jadi kesimpulan dari film ini biar kalian-kalian aja ya yang mengeluarkan pendapat sendiri di kolom komentar, biar ada kemajuan gitu ya bagi negara hukum ini. Hehehehehehehehehe.